Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Septian Hanadi dengan NIM 0563901133, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan di video kali ini, izinkan saya untuk mengerjakan atau menjawab tugas 3 dari mata kuliah basis data. Jadi langsung saja kita baca di sini. Untuk soalnya adalah melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi yang pertama jangan lupa dibuka dulu sampipinya. Jadi untuk tugasnya itu adalah melanjutkan dari proyek-proyek sebelumnya, atau lebih tepatnya dari tugas 2 yang berdasarkan dari sebuah ERD ya, atau Entity Relation Diagram. Lalu terjadilah atau terbentuklah tabel-tabel seperti ini, dan kita akan melakukan sebuah transaksi langsung melalui PHP-MyAdmin. Dan tentunya untuk melakukan transaksi itu yang pertama adalah commit ya, atau untuk menyetorkan atau input ke dalam tabel transaksi. Jadi bagaimana untuk melakukan commit ini? Yang pertama adalah caranya kita klik dulu database-nya. Lalu di atas itu ada menu routines. Nah, ini dia. Nah, bisa diklik di situ. Nah, berikutnya adalah untuk membuat routine tersebut, kita klik pada tombol create new routine di sini. Selanjutnya kita beri nama di routine name, misal transaksi 1 begitu ya. Nah, lalu untuk parameters ini kita drop. Selanjutnya kita akan buat perintahnya di sini. Caranya adalah kita ketikkan dulu bikin, kita bisa enter di sini ya. Untuk memudahkan membaca, sebelumnya start transaction, jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya adalah perintah insert-nya untuk menyimpan data ke pasien. Terus tuliskan nama kolomnya. Karena ID pasien itu punya saya adalah auto increment, jadi saya tidak perlu menambahkan kolom ID pasien di sini. Ya, langsung saja nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat pasien. Ya, cukup 3 saja. Lalu saya enter. Selanjutnya adalah values. Jadi apa yang mau diisi di ketiga kolom atau kolom-kolom yang disebutkan tersebut ya. Yang pertama adalah nama pasien, Teddy, misalkan jangan lupa pakai titik tanda kutip karena berbentuk string, tipe datanya. Lalu jenis kelamin, L saja sebagai laki-laki. Lalu alamat misalkan Jalan Dago. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Nah, setelah sintak tersebut saya ingin menampilkan hasil dari insert tersebut. Artinya kita lakukan lagi perintah select ya, untuk menampilkan data pada tabel pasien. Jangan lupa titik koma dan akhiri dengan N. Oke, saya itu kita biarkan yang lain. Lalu kita klik tombol go di sini. Nah, maka jika berhasil nanti akan muncul rutin kita di sini di tabel bawah ya, transaksi 1. Nah, lalu bagaimana cara memanggil rutin ini? Nah, itu kita bisa lakukan di perintah SQL. Caranya adalah dengan perintah call, lalu nama rutinnya apa tadi? Transaksi 1. Nah, lalu kita klik go di bawah jika sudah. Nah, maka akan muncul baris baru yang baru saja kita inputkan ya, dengan nama Teddy Jalan Dago. Begitu. Dan setelah perintah insert itu lalu menampilkan data pada tabel pasiennya, ya ini semuanya. Ya, ada Ara, Laras, dan Teddy. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan datanya ada 3, tapi kalau kita lihat ke tabel pasiennya langsung, itu datanya hanya ada 2. Kenapa? Itu dia. Karena kita belum menambahkan perintah commitnya. Jadi kita harus balik lagi, pilih database-nya, kita klik lagi ke rutin. Nah, di sini kita edit. Nah, harusnya setelah perintah select atau di atas sebelum perintah end, nah di sini kita ketikkan commit. Begitu. Kok con ya? Commit. Nah,
Jangan lupa titik koma. Artinya apa? Ketika perintah yang di atas ini, insert dan select itu berhasil dijalankan, maka selanjutnya simpan perintah tersebut begitu. Menjadi sebuah kenyataan ya begitu ya. Oke, kita go. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke SQL. Lalu selanjutnya coba panggil lagi menggunakan call transaksi 1. Kita go. Di sini berhasil ya. Nah, di sini udah showing dan berhasil begitu prosesnya. Lalu kita cek lagi langsung ke tabel pasien. Nah, maka data baru yang sudah diinputkan yaitu tadi sudah masuk ya. Begitu teman-teman. Jadi itu perintah commit yang kita jalankan atau kita buat melalui rutin dan dipanggil melalui SQL. Nah, selanjutnya adalah yang kedua. Yang pertama itu tadi adalah commit dan yang kedua adalah rollback. Jadi rollback itu untuk menggugurkan perintah yang sedang diproses begitu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa buat lagi di rutin. Kita beri contohnya di rutin juga. Nah, kita buat transaksi baru ya. Rutin baru. Misalkan transaksi 2 gitu ya. Transaksi 1 kan tadi insert ya. Transaksi 2, jangan lupa jika ada parameter yang ini kita drop dulu biar tidak error pada saat menyimpan. Nah, kita ketik lagi begin start transaction. Oke, di sini kita akan update misalnya update pasien set nama pasien. Misalkan saya ingin mengganti sebentar, saya lihat dulu ke sini ya. Saya ingin mengganti nama Laras menjadi Sinta misalkan. Sinta. Where ID sama dengan 3. Oke, titik koma. Selanjutnya adalah saya ingin menampilkan datanya from pasien. Nah, lalu di sini kita beri perintah yang namanya rollback. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Setelah itu commit juga dan jangan lupa di end ya. Atau yang ininya yang select from tabel pasiennya kita lakukan setelah ini ya, karena itu hanya menyeleksi atau menampilkan data dan untuk proses transaksinya kan di sini sebenarnya update. Oke, kita klik go. Nah, di sini sudah ada transaksi 2, terus kita panggil lagi di SQL. Ya, ini kalau ada pesan ini kita oke saja. Nah, kita call transaksi 2 yaitu update data ya. Update data apa? Siapa nih? Laras namanya jadi Sinta. Coba kita go. Nah, kenapa di sini tidak berubah ternyata teman-teman? Karena apa? Harusnya kan ini berubah tadi. Mengubah nama pasien dengan ID pasien 3 itu menjadi Sinta, tapi di sini masih Laras. Karena ya itu tadi ada perintah rollback begitu ya teman-teman. Jadi rollback itu membatalkan atau menggugurkan perintah yang dieksekusi atau yang dijalankan ya. Kan kita tadi lihat di sini ketika kita mulai start transaksi, di sini kita melakukan operasi update pasien ya, nama pasien Sinta dan berdasarkan ID pasien 3. Nah, lalu di sini kita rollback. Artinya gugur perintah ini, teman-teman. Karena ada perintah rollback di sini. Coba kalau kita ininya hilangkan ya. Kita hilangkan, kita go. Pasti berubah, harusnya berubah ya. 100% harusnya berubah. Call transaksi 2. Oke, kita go. Nah, berubah ya teman-teman. Dan kalau kita refresh juga di panel yang sebelah, nah dia berubah juga. Nah, selanjutnya teman-teman setelah yang pertama itu tadi ada commit, lalu yang kedua adalah rollback, yang ketiga ini adalah checkpoint. Checkpoint itu sesuai dengan istilahnya, yaitu memberikan checkpoint pada operasi tertentu yang sedang berjalan. Misalkan kita ingin menambahkan 3 data, lalu kita save
checkpointnya di data yang pertama setelah berhasil insert begitu ya. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja buatkan ke rutin lagi ya teman-teman. Kita coba buat lagi create new routine transaksi 3. Transaksi 3. Jangan lupa di drop dulu. Selanjutnya kita tuliskan perintahnya seperti biasa, begin start transaction. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita buatkan perintah insertnya dulu ya. Insert into pasien. Pasien sesuai dengan yang tadi, nama pasien, jenis kelamin, lalu alamat pasien. Selanjutnya values-nya apa? Yang pertama misalkan Adam. Jenis kelamin laki-laki. Alamat pasien tanda kutipnya lupa, Jalan Setiabudi. Jangan lupa titik koma dan ditutup kurungnya ya. Nah, setelah itu kita kasih perintah save point, lalu nama poinnya. Misalkan poin 1, nah artinya ini akan menjadi save point atau checkpoint setelah data yang pertama itu masuk. Kalau kita ibaratkan atau analogikan ke game begitu ya, lalu di stage tertentu kita save gamenya. Nanti ketika kita mau main lagi, kita load save-nya begitu ya. Maka kita akan bermain di stage yang terakhir kita save. Nah, sama seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk contoh kasusnya seperti ini, kita kopikan ya, biar cepat begitu. Nah, ini untuk data yang pertama, lalu data yang kedua. Insentif pasien kita ganti namanya yang kedua, misalkan Melinda. Ininya ganti P, perempuan, akan Jalan Merdeka. Nah, di sini kita buatkan rollback. Tapi rollback ini kita arahkan ke save point yang pertama. To save point 1. Begitu ya. Kita tutup dengan titik koma, selanjutnya kita tambahkan lagi data yang terakhir, yang ketiga. Misalkan Jamie, laki-laki, Jalan Aceh. Lalu baru kita commit ya untuk yang terakhir ini. Kita commit. Lalu selanjutnya adalah kita select lagi tabelnya supaya bisa terlihat hasilnya begitu ya. Pasien. Lalu jangan lupa and. Setelah dicek dan dipastikan tidak ada yang error, kita klik go. Oke, berhasil ya di sini transaksi 3. Lalu kita kembali ke SQL. Oke, kita maximize dulu ya. Nah, call transaksi 3. Go. Apa yang terjadi? Nah, seharusnya kan ada 3 data yang dimasukkan ya. Ada Adam, Jamie, dan siapa ya satu lagi tadi? Saya lupa. Nah, kita buka dulu yang tadi rutinnya begitu di tab sebelah supaya tidak bingung. Transaksi 3 kita lihat. Yang pertama Adam. Adam sudah masuk ya. Lalu yang berikutnya adalah Melinda. Nah, Melinda ini tidak ada teman-teman. Kenapa? Karena dia di rollback. Rollback itu kan perintah untuk menggugurkan suatu operasi begitu ya. Nah, di sini di rollback ke mana? To save point 1. Jadi ketika digugurkan dia kembali ke 1. Dan selanjutnya yang tersimpan lagi adalah insert to pasien dengan nama Jamie. Jadi ada 2 data yang masuk. Sedangkan yang Melinda itu tidak masuk karena kita rollback ke save point 1. Jadi itu teman-teman ya. Untuk checkpoint atau save point begitu. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, teman-teman, yaitu trigger. Jadi trigger ini dapat memicu atau memberikan efek terhadap basis data dengan operasi yang diberikan pada suatu tabel begitu ya teman-teman. Seperti insert, delete, atau update. Dan untuk macam-macam trigger ini ada beberapa seperti before insert, before delete, after delete, dan sebagainya. Dan untuk melakukan contoh kasus dari trigger ini, kita buat dulu 2 tabel baru, yaitu tabel
obat dan tabel transaksi obat ya. Kita langsung saja buatkan melalui fitur yang ada di PHP Admin biar lebih cepat dan waktunya tidak lama begitu ya teman-teman. Tabel obat 5. Nanti kita di sini tambahkan ada 5. Yang pertama adalah ID obat. Itu integer, pastikan auto increment karena ini kan jadi primary key-nya untuk tabel obat ini. Lalu selanjutnya adalah kode obat. Biasanya di generate oleh sistem ya kode obat ini. Untuk kode obat menggunakan varchar dengan panjang 5. Lalu selanjutnya adalah nama obat. Nama obat varchar 30. Selanjutnya adalah harga obatnya sendiri. Itu menggunakan integer 10 saja panjangnya. Lalu yang terakhir adalah stok. Stoknya berupa integer 5. Baik, kita lihat dulu ya. Baik, kalau sudah kita save. Oke, tabel obatnya sudah jadi. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi tabel baru. Tabel yang lain yaitu transaksi obat. Oke, kita di transaksi obat ini ada ID transaksi, saksi, integer, auto increment. Nah, ketika kita klik auto increment, maka indeksnya akan berubah otomatis menjadi primary. Dan selanjutnya adalah ID pasien. Nah, ini foreign key dari tabel pasien ya. ID pasien itu integer, panjangnya 3. Lalu selanjutnya adalah ID obat. Nah, ini juga adalah foreign key nantinya dari tabel obat yang baru saja kita buat. Lalu jumlah mungkin ininya harga ya. Quantity yang di order. Nah, di sini kita kurang satu lagi adalah total harganya. Jadi kita di sini tambahkan satu kolom go, lalu kita tambahkan total harga. Total harga yaitu tipe datanya integer, panjangnya 10. Baik. Ini sudah kita klik klik save. Sudah berhasil ya. Di sini sudah muncul tabel obat dan tabel transaksi obat. Nah, selanjutnya adalah kita ubah ID pasien dan ID obat ini menjadi sebuah indeks. Nah, yang nanti kita bisa buatkan untuk relasinya. Nah, setelah itu, ini kan berubah jadi ada icon kunci warna abu. Setelah itu kita kembali ke designer. Seharusnya sekarang sudah bisa untuk create relationship. Kita klik dari ID pasien di tabel pasien, lalu kita hubungkan ke ID pasien di transaksi obat. Baik, nah di sini kan ada muncul on delete, kita pilih yang cascade, on update kita pilih yang cascade, oke. Selanjutnya adalah membuat relasi dari transaksi obat ke obat. Nah, setelah berhasil melakukan relasi antara ketiga tabel ini, transaksi obat, pasien, lalu tabel obat, kita selanjutnya bisa mencoba perintah trigger ini, yaitu di sini ada contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita baca misalnya seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada kolom jumlah atau atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi ajaib ya teman-teman. Bisa diotomasi seperti itu. Ketika kita menginputkan data pada kolom jumlah di tabel transaksi obat di sini, nah, ketika diinputkan data itu akan mengurangi stok yang berada di tabel obat. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita lihat kita klik dulu ya database-nya. Nah, di sini ada menu trigger. Tadi kan menu dari menu designer kita. Lalu selanjutnya adalah menu triggers. Sudah muncul tampilannya, kita bisa create new trigger di sini. Kita perbesar dulu, kasih nama dulu untuk triggernya, misalkan trigger jual, gitu ya. Lalu selanjutnya kita pilih untuk tabelnya adalah transaksi obat, dan kita pilih untuk time-nya itu after, karena after data ya begitu,
tadi. Nah, lalu selanjutnya kita berikan perintah atau tuliskan perintah update pada obat ya, karena stok itu ada di tabel obat. Set stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Jangan lupa titik koma. Lalu setelah itu kita klik go. Nah, maka di sini prosesnya atau pembuatan triggernya sudah berhasil. Kita bisa lihat di bawah. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dulu tabel obatnya ya. Lalu selanjutnya kita ke transaksi obat. Kita lihat dulu untuk tabel obatnya ya. Kita open link new tab. Untuk amoxicillin itu ada di ID obat 2. Nah, kita insert data di transaksi obat menggunakan bahasa SQL. Insert into transaksi obat. Nah, kita definisikan dulu kolomnya. Itu ID transaksi tidak perlu. Jadi langsung ke ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Nah, values-nya adalah misalkan ID pasiennya ID yang pertama saja ya. Apakah ada? Kita lihat dulu di pasien. Di pasien ada ya, namanya Ara. Lalu ID obatnya tadi 2. Lalu jumlahnya, jumlah obat yang dibelinya. Misalkan 5. Kita lihat dulu tadi si amoxicillin ini stoknya ada berapa? Ada 20 ya. Nah, di sini kita beli 5 harusnya nanti berkurang, teman-teman. Lalu total harganya 15.000. 15.000 kali 5 berapa teman-teman? 75.000 ya. Nah, jangan lupa titik koma. Kita lihat dulu 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, udah sesuai ya. Nah, kalau kita klik go di sini seharusnya nanti di tabel obat itu berkurang stoknya 5 ya. Yang asalnya tadi 20 harusnya menjadi 15. Kita klik go. Oke, berhasil ya. Kita lihat dulu datanya sudah masuk. Lalu kita lihat di tabel obat. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat di sini stok dari amoxicillin sudah berubah menjadi 15 yang tadinya asalnya 20. Nah, jadi itu dia untuk soal nomor 1, yaitu membuat transaksi ya berdasarkan IRD di pertemuan yang lalu. Jadi kita dapatkan untuk transaksi ini ada 4, begitu ya, ada 4 istilah atau proses. Yang pertama itu adalah commit, untuk mengcommit suatu proses agar disimpan atau dijalankan perintahnya dan di-save. Lalu yang kedua itu ada rollback. Kalau rollback ini untuk menggugurkan perintah yang dijalankan begitu ya. Di stage mana nih yang mau di rollback seperti itu. Dan yang ketiga ada save point atau checkpoint ya. Kita memberikan save point pada stage ke berapa, misalkan insert 3 data yang tadi ya. Kita berikan save point di stage atau di data yang pertama. Lalu di data yang keduanya kita kaitkan fungsi rollback tadi dengan checkpoint, rollback to poin pertama yang tadi itu contohnya. Lalu yang keempat adalah trigger. Nah, trigger ini bisa memberikan efek kepada tabel tertentu dari tabel tertentu juga. Contohnya kayak apa? Kayak yang baru saja kita buat, yaitu adalah membuatkan trigger untuk mengurangi stok. Nah, ini yang biasa dilakukan untuk stock of name, lalu sistem pada POS begitu ya, point of sales. Nah, ini untuk soal nomor 1 dan selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, kalau kita lihat untuk soal nomor 2 ini adalah instalasi VirtualBox ya, dan instalasi sistem operasi Linux. Jadi nanti kita akan install VirtualBox, lalu di VirtualBox-nya itu kita instalkan juga sistem operasi Linux ya, begitu. Jadi ya namanya virtual begitu, seolah-olah
ada sistem atau ada komputer di dalam komputer gitu ya teman-teman. Namun bentuknya adalah virtual. Tentu saja ini akan membutuhkan atau memakan resource yang besar juga teman-teman. Jadi laptop atau spesifikasi PC itu harus agak tinggi, terutama di bagian RAM, lalu storage, dan komponen yang lain juga harus cukup begitu ya teman-teman, karena nanti space-nya akan terbagi oleh virtual machine. Yang pertama adalah komputer 1. Di PC yang utamanya itu adalah Windows 10. Cuman di sini saya menggunakan Windows 11 yang akan dipasang aplikasi SAM. Nah, di sini saya sudah ada ya aplikasi SAM ya di laptop ini untuk mengerjakan tugas ini. Lalu selanjutnya dibuatkan virtual box dengan Linux Ubuntu yang akan dipasangkan aplikasi SAMPP juga, sama seperti yang komputer utama atau yang ada pada laptopnya itu sendiri. Jadi yang pertama adalah tentunya mendownload dahulu. Mendownload dahulu virtual box-nya di apa itu? virtualbox.org. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita klik ke download. Windows host. Kita download. Saya menggunakan IDM di sini. Nah, setelah berhasil kita coba open folder ya. Nah, kita klik di sini, tentunya kita klik kanan Run as Administrator ya. Saya hide dulu semuanya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini teman-teman. Welcome to Oracle VirtualBox Installer. Kita next. Kita accept biasa ya, agreement yang tidak akan pernah dibaca begitu. Nah, di sini kita langsung next saja, dibiarkan normal. Sebentar, di sini apa ya? Oh, ini apa? Internet tidak boleh disconnect ketika install. Kita pilih yes. Kita klik yes saja. Nah, ini pilihan opsional nih teman-teman. Mau ditambahkan ke start menu, desktop, start by default when opening of files. Tidak ya, ini saya tidak mau start otomatis. Kita next. Ready to install. Nah, ini proses instalasinya teman-teman. Untuk virtual box-nya, mungkin saya akan skip langsung ya. Nah, setelah proses tadi, di sini kita start langsung saja. Di sini start Oracle VirtualBox-nya. Oke, finish. Setelah itu kita klik icon new di sini. Nah, kita kasih nama virtual scene-nya, misalkan Ubuntu di sini. Lalu kita pilih ISO-nya. Nah, pilih ke folder tadi tempat download-nya. Setelah itu kita lanjut ke yang bawah. Nah, di sini untuk username-nya mungkin biarkan saja default. Password-nya mungkin 123456778. Tidak apa-apa, untuk default dulu saja. Oke, udah checklist semua ya. Selanjutnya specify virtual hardware. Saya mau tambahkan jadi 4 GB mungkin untuk base memorinya. Lalu number of CPU-nya 2. Selanjutnya ke bawah standarnya kita tambahin sedikit 28. Setelah itu kita klik finish di sini. Nah, setelah itu kita lihat, nah di sini sudah ada ya Ubuntu-nya. Nah, baik, di sini sudah mulai masuk ke startup Ubuntu-nya ya teman-teman. Selanjutnya, setelah melakukan persiapan tadi copying file begitu ya, nanti proses instalasinya akan merestart. Lalu setelah itu masuk ke sini, login, usernya kita bisa klik langsung di sini. Lalu masukkan password yang sudah di set sebelumnya, yaitu tadi saya 123456778 kalau tidak salah. Enter. Nah, kita memasuki tampilan pertama ya. Kita langsung di sini klik next saja. Nah, ini kita skip aja dulu. Nah, ini tergantung mau share sistem data atau tidak. Saya tidak mau. Lalu klik next. Nah, ini untuk aplikasi ya, tapi saya lewat dulu. Nah, selanjutnya kita cek dulu untuk internetnya ya, karena kalau di sini sih statusnya terhubung menggunakan wired ya. Kita ke wired setting.
Nah, di sini connected ya statusnya. Kita bisa lihat juga untuk IP-nya. Nah, setelah itu coba kita buka dulu Mozilla. Di sini ada Mozilla secara default untuk cek internet atau bisa melakukannya menggunakan terminal menggunakan ping begitu ya. Coba saya tes ke Google. Nah, berarti di sini internetnya aman ya, bisa digunakan ya, tidak perlu lagi setting seperti yang ada pada di modul karena mungkin ini versi terbaru lalu virtual mesinnya juga baru, jadi tidak seribet menginstal atau setting virtual mesin yang sebelumnya. Nah, selanjutnya coba kita ping dari virtual mesin ke host ya, artinya ke komputer kita. Kita bisa lihat dulu untuk IP kitanya menggunakan CMD. Bisa langsung Windows S, lalu ketikkan CMD. Nah, setelah muncul command prompt ini, kita ketikkan if config. Kita enter. Nah, ini IP kita di sini. 192.168.561. Kita bisa menggunakan terminal, bisa diklik di sini, di show apps. Nah, lalu ketikkan saja di sini terminal. Harusnya secara otomatis sudah ada. Kita klik terminal lalu ping ke IP hostnya. Menggunakan perintah ping depannya spasi 192.168.561. Kita tes ya. Nah, dia membalas nih. Ada respons dari host, artinya virtual host Ubuntu ini bisa terkonek dengan PC hostnya, begitu ya. Jadi jika sudah, kita bisa tekan Ctrl C di sini ya. Selanjutnya kita bisa download langsung untuk SAMPP-nya di browser begitu ya. Kita ketik saja download SAMPP. Enter. Nah, di sini ada download SAMPP di Apache ya. Bisa kita klik, kita cari untuk Linux, teman-teman. Nah, di sini ada untuk Linux ya, versi 8 yang terbaru. Nah, ini yang terbaru ya, 8.2. Kita bisa langsung download saja di sini, download. Coba kita lihat di sini di tab download. Nah, itu ya, itu dia sudah muncul. Jadi kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita bisa open folder atau klik langsung di situ, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya setelah di-download kita akan install SAMPP-nya melalui terminal ya. Kita buka lagi terminalnya. Kita masuk dulu ke folder download-nya. CD downloads. Nah, kita sekarang sudah di folder download. Coba kalau kita ls. Nah, di situ ada ya, SAM Linux installernya. Nah, setelah itu selanjutnya ada mengubah permisinya dulu agar bisa dieksekusi atau dijalankan begitu ya, dengan cara menggunakan chmod plus x lalu nama filenya kita ketikkan sampp linux x64 8.2.12 -0 installer .run. Kalau sudah, kita bisa klik enter. Sudah. Nah, selanjutnya kita bisa langsung jalankan aplikasinya atau kita install aplikasinya. Kita copy saja ini biar lebih mudah dengan perintah sudo lalu titik. Kita paste lagi nama aplikasinya. Lalu enter saja langsung di sini. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan password. Silahkan dimasukkan saja password teman-teman. Setelah itu kita enter. Kita tunggu. Nah, baru muncul panel atau kotak dialog SAMPP-nya ya. Kita bisa langsung klik saja forward di sini. Dan untuk settingan ini biarkan default, langsung forward saja. Baik, kita forward saja terus sampai muncul panel proses atau loading ya. Nah, mungkin di sini saya akan skip juga untuk mempersingkat waktu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung finish.
nanti otomatis akan membuka aplikasi ShamePP-nya. Nah, ini dia untuk ShamePP-nya, kita bisa ke manage server. Nah, di sini otomatis running untuk web servernya, kita tinggal running juga atau start untuk MySQL database-nya. Nah, jika sudah berhasil, kita cek apakah ShamePP ini berhasil diinstal begitu ya, dengan cara kita buka Mozilla, kita new tab ya, kita hilangkan atau kita close saja tab yang tadi. Lalu kita buka seperti biasa localhost /phpMyAdmin. Atau localhost saja juga bisa sebenarnya. Kita enter. Nah, muncul ya di sini ShamePP apa keluar tampilan dashboardnya. Lalu phpMyAdmin-nya kita bisa klik. Nah, ini dia untuk phpMyAdmin-nya. Jadi kita di sini sudah berhasil menginstall ShamePP pada virtual machine dengan distro Ubuntu. Jadi selanjutnya kita akan mereplikasi database yang ada pada host 1, yaitu PC kita, yang di dalamnya ada basis data atau ada basis data rumah sakit ya. Itu akan kita replika ke virtual machine Ubuntu di sini. Yaitu yang pertama kita masuk dulu ke phpMyAdmin yang di PC host kita. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ini ada menu replication. Nah, yang ini diklik saja. Nah, di sini ada primary replication dan replica replication. Nah, karena PC host kita akan bertindak sebagai server begitu ya, maka kita pilih yang primary replication. Nah, di sini kita bisa klik bagian configure. Nah, setelah itu database apa yang akan direplika begitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita pilih database-nya yaitu rumah sakit. Lalu kita copy settingan ini. Kita Ctrl C, jangan dulu diklik go, tapi kita masuk ke control panel ShamePP-nya lagi, lalu pilih config, lalu pilih my.ini. Kita cari MySQLD. Nah, ini ada di sini ya. MySQLD, lalu kita pastekan di bawah di sini. Oke, kita paste. Setelah itu kita Ctrl S atau kita save. Setelah itu di stop dulu, lalu kita klik start lagi untuk merestart MySQL-nya. Nah, setelah kembali jalan, baru kita di sini klik go begitu ya. Nah, kita lihat setelah itu kita lihat show primary statusnya ya. Nah, di sini sudah ada variabel dan value yang nanti settingan ini akan kita setting lagi di virtual machine Ubuntu-nya. Nah, setelah itu selanjutnya adalah kita akan menambahkan user account untuk nanti digunakan oleh Ubuntu yang ada di virtual machine kita. Caranya kita pilih di menu user account ini. Lalu kita pilih add user account. Nah, di sini nanti usernya mau apa nih? Misalkan Ubuntu untuk username-nya. Lalu untuk hostname-nya kita ubah jadi use text field dan kita isikan IP dari Ubuntu kita 10.0.2. Berapa tadi? 15. Baik. Nah, lalu setelah itu adalah passwordnya. Kita untuk passwordnya kita generate saja ya menggunakan fitur yang sudah ada di phpMyAdmin. Nah, ini untuk passwordnya. Kita bisa kopikan dulu begitu ya biar mudah. Kita buka Notepad. Nah, kita buka Notepad. Kita buatkan di sini seperti ini biar lebih mudah. Ini untuk passwordnya nanti. Lalu selanjutnya ini untuk username-nya untuk nanti digunakan di MySQL di phpMyAdmin yang ada di Ubuntu. Kita scroll ke bawah untuk setting privilege-nya. Nah, di sini ada di bagian administration itu ada replication client. Nah, kita checklist, lalu replication slave juga kita cek. Selanjutnya kita abaikan untuk yang lainnya, langsung kita klik go di bawah. Nah, jika berhasil nanti akan muncul seperti ini dan coba kita klik ke user akun.
seharusnya sudah ada. Nah ini ya, yang baru hostname-nya ini, username-nya Ubuntu, dan passwordnya tadi sudah kita set. Nah untuk selanjutnya kita akan ekspor dulu database rumah sakitnya, itu dengan cara kita klik database rumah sakitnya, lalu kita pilih menu ekspor yang ada di bagian atas, kita klik. Nah di sini kita biarkan saja seperti ini, formatnya SQL, kita ekspor ya. Nah setelah diekspor rumah sakit SQL ini, kita cari foldernya, seharusnya ada di folder download begitu ya teman-teman. Download, nah ini file hasil ekspor database kita berbentuk SQL. Baik, setelah itu adalah kita upload. Bagaimana caranya agar database kita yang tadi diekspor, yaitu rumah sakit.sql ini, ada di virtual machine Ubuntu. Caranya banyak, bisa menggunakan flash disk, atau kita upload ke Google Drive begitu ya, atau kita membuatkan share folder. Namun untuk share folder ini kita harus setting dulu. Jadi yang paling mudah mungkin saya akan menggunakan Google Drive ya, karena flash disk juga saya tidak ada. Ada di kantor begitu ya. Jadi saya akan upload melalui Google Drive. Nah setelah berhasil, selanjutnya kita buka di VirtualBox. Kita buka juga Google Drive. Nah kita masukkan akun kita ya. Nah ini kita download saja langsung. Untuk database-nya sudah berhasil di-download, kita langsung lihat ke folder download begitu ya. Nah di sini sudah ada. Ya kita close saja untuk Google Drive-nya. Nah setelah itu kita buat dulu database-nya, yaitu database rumah sakit ya. Di sini caranya langsung ketikkan di sini rumah sakit, lalu kita create. Nah setelah itu kita klik database-nya dan kita lakukan import untuk database-nya di menu import. Lalu kita browse, filenya ada di folder download rumah sakit.sql, kita klik 2 kali. Nah di sini kita langsung import saja dan tunggu prosesnya sampai selesai begitu ya teman-teman. Selanjutnya klik home dulu. Setelah itu pilih replication. Nah di sini kita akan men-setting untuk replication-nya, bukan yang primary yang tadi server itu ya. Kita pilih yang ini, kita configure. Nah untuk username dan password itu tuliskan apa yang kita catat tadi pada saat setting replika master atau host di PC 1. Nah ini untuk usernya ya, yang tadi sudah saya tulis. Kita ketikkan dulu untuk usernya Ubuntu, untuk passwordnya yang kita sudah buatkan di host kita catat, lalu hostnya adalah IP yang dicatatkan di phpMyAdmin yang di host 0215. Namun ini jangan dulu di go, tapi kita kopikan dulu server ID-nya, kita buka CNV-nya. Nah di server ID 2 dibuka saja tanda pagarnya atau tanda komentarnya, lalu kita ketik di sini seperti ini. Baik, setelah itu kita save. Setelah itu kita close saja. Nah baru kita restart lagi MySQL datanya. Nah jika sudah, kita langsung klik go di sini. Nah ini harus kita allow dulu, jadi harus buka dulu jalurnya begitu ya teman-teman. Yaitu dengan cara kita gunakan saja perintah terminal. Di sini kita masuk ke cd optlam phpMyAdmin libraries. Setelah itu kita coba ls dulu. Nah di sini ada config default.php ya. Nah, agar bisa edit kita harus membuka dulu aksesnya menjadi read and write begitu ya. Caranya adalah seperti ini. Sudo chmod plus rw sx lalu spasi config default.php. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita buka lagi foldernya di sini. Kita cari config default tadi, itu lokasinya ada di libraries optlam phpMyAdmin lalu libraries. Setelah itu cari config default.php. Nah kita klik 2 kali di sini.
authenticate. Nah, lalu kita cari, kita search aja ya, allow RB. Nah, ini ya, yang asalnya false kita ubah menjadi true di sini nih, teman-teman. Kita ubah jadi true, lalu kita save. Nah, setelah kita save, jangan lupa kita close, lalu kita restart begitu MySQL-nya. Nah, kita restart untuk yang bagian Apache-nya saja. Nah, setelah selesai di restart, kita minimize dulu. Baik, selanjutnya setelah itu adalah kita buka dulu terminal yang baru. Kita masuk ke folder cd opt lam bin. Selanjutnya kita akan masuk kepada MySQL melalui terminal ini, SQL min user root. Cek terlebih dahulu slave dengan cara mengetikkan perintah seperti ini, show status slave. Nah, karena error seperti ini, artinya slave itu tidak aktif. Memang harus tidak aktif ya. Kalau aktif kita harus stop dulu slave-nya. Selanjutnya adalah kita lakukan perubahan pada master slave. Bisa dengan cara mengetikkan perintah seperti ini, change master to master host. Master host ini diisi oleh IP PC kita, PC yang pertama begitu, 192.168.561. Jangan lupa beri tanda koma, master user. Nah, usernya tadi apa? Kalau saya Ubuntu, koma, lalu selanjutnya master password. Sama dengan kita kopikan dulu untuk passwordnya. Baik, setelah itu adalah master log file. Nah, ini MySQL bin 00014 ini kita cari di komputer pertama. Nah, di sini ya, ini kita copy. Maaf, tidak bisa di copy karena belum terintegrasi untuk shortkey-nya. Jadi kita catat saja langsung di sini MySQL bin titik 000002. Selanjutnya koma, berikutnya adalah master log post. Itu posisinya ya. Di sini posisinya adalah 871. Nah, begitu teman-teman. Setelah itu tutup dengan titik koma, lalu kita klik enter. Oke, berhasil ya, query oke di situ. Start dulu slave-nya ya. Oke. Lalu berikutnya kita cek di sini. Nah, setelah kita start, maka statusnya sudah yes ya, dan slave ID runningnya ini sedang connecting. Seharusnya nanti berhasil dan menjadi yes begitu ya. Nah, masih connecting juga di sini. Biasanya sih nanti langsung berubah menjadi yes seperti apa yang ada pada modul begitu ya teman-teman. Baik, jadi kesimpulannya pada bagian yang kedua atau soal nomor 2 itu adalah membuat sistem database terdistribusi begitu ya. Yang pertama kita harus install dulu VirtualBox, lalu kita download juga ISO atau image-nya Ubuntu begitu teman-teman. Lalu kita instalkan atau kita running melalui VirtualBox, dan tidak hanya sampai situ, kita juga harus melakukan beberapa setting atau tweaking ya kepada VirtualBox-nya. Bagaimana caranya menghubungkan keyboard, lalu bagaimana cara mengintegrasikan file atau folder yang ada di PC 1 ke VirtualBox, dan lalu setelah itu kita harus install lagi SAM-nya di di VirtualBox atau di Ubuntu-nya. Setelah itu kita lakukan replikasi dari PC pertama, yaitu dari database PC pertama ke database PC kedua, yaitu dengan cara di PC pertama kita setting dulu untuk replikanya sebagai master replication ya, artinya sebagai hostnya, karena PC 1 sebagai host. Lalu di client di VirtualBox Ubuntu
itu kita juga setting replication-nya sebagai replica replication begitu. Jadi bukan yang primary replication yang ini. Lalu setelah itu lakukan juga beberapa setting di my.cnv-nya ya, di my.config, atau jika di Windows itu adalah my.ini. Setelah dilakukan beberapa penambahan sintak dan dijalankan, lalu kita restart juga control panel service MySQL dan Apache-nya, dan setelah semua proses itu baru kita bisa mengkonekkan antara database PC1 dan database Ubuntu. Jadi apapun yang akan diubah atau apapun yang terjadi perubahan itu pada PC1 atau PC2 nanti akan terintegrasi ya, otomatis berubah. Jadi kita tidak perlu melakukan ekspor import lagi. Jadi otomatis si database sudah terupdate berdasarkan perilaku perubahan di masing-masing PC. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila video kali ini terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rahmat selaku tutor mata kuliah basis data. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.